Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan bahas materi fluida dinamis. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan bahas nih kelanjutan dari materi kelas 11, yaitu tentang fluida dinamis. Kalau yang sebelumnya kan fluida statis kan, sekarang kita masuk yang dinamis. Apa beda statis sama dinamis? Kalau dinamis ini airnya atau fluidanya itu mengalir, sedangkan kalau statis dia tidak ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama yang kita pelajari itu adalah ciri-ciri dari fluida ideal. Apa sih yang termasuk ciri-ciri fluida ideal? Fluida itu dikatakan ideal jika dia memiliki 3 ciri-ciri ini. Yang pertama itu adalah non-viskositas. Kita udah belajar nih di fluida statis. Kalau viskositas itu adalah ukuran kekentalan zat cair. Kalau dia ada kata non, itu artinya dia tidak kental. Ini artinya tidak kental. Nah, kalau tidak kental artinya apa? Tidak ada gaya gesekan. Terus yang kedua itu alirannya stasioner. Stasioner itu artinya kecepatan di setiap titiknya nilainya tetap. Terus yang ketiga itu dia incompressible. Incompressible, kalau kompres itu artinya kan dimempatkan. Jadi dikompres berarti artinya dimempatkan. Nah, ini kita tulis dimempatkan. Nah, kalau dia ada kata in, artinya dia tidak kan, berarti tidak bisa dimempatkan. Kalau tidak bisa dimempatkan berarti volumenya tetap. Terus kita lanjut ya, ini ciri-ciri dari fluida ideal. Nah, kita lanjut poin berikutnya, ini adalah debit. Debit ini kalian udah belajar di waktu kelas 6 SD. Waktu kelas 6 SD udah kenal yang namanya debit di pelajaran matematika. Nah, waktu itu lambang debit apa? Ya D aja. Kalau sekarang kita bahas secara fisikanya. Debit itu kita lambangkan dengan Q, satuannya itu meter kubik per sekon. Nah, apa sih yang debit itu? Debit itu adalah banyaknya volume zat yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi ini debit ini yang pengaruhnya adalah si volume dan juga waktu. Maka kita tulis persamaannya, Q itu sama dengan V per T. V-nya debit dalam meter kubik per sekon, kalau V-nya volume dalam meter kubik, T-nya waktu dalam sekon. Nah, ini rumus ini bisa kita uraikan. Volume ini kita ganti menjadi alas dikali dengan tinggi. Dalam matematika kan alas kali tinggi. Berarti ini menjadi Q sama dengan A kali H per T. H per T, meter per sekon. Meter per sekon adalah satuan dari kecepatan. Maka bagian ini kita hilangkan, bisa diganti jadi kecepatan. Maka Q itu menjadi A kali V. V-nya ini adalah kecepatan. Jadi bedakan antara V volume dengan V kecepatan. Kalau V yang di atas ini adalah volume. Volume itu dia V-nya huruf kapital. Sedangkan kalau kecepatan V-nya itu huruf kecil ya. Nah, kalau misalnya ini rumus mencari Q itu V per T, ini rumus mencari Q-nya A kali V, sama-sama cari Q kan, berarti boleh aja kita gabung rumusnya menjadi V per T itu sama dengan A kali dengan V. Jadi boleh aja kita pakai rumus ini. Karena di soal nanti yang paling sering digunakan yang ini ya, gabungannya. Oke, bisa kita lanjut. Poin berikutnya itu adalah persamaan kontinuitas. Continue itu artinya adalah berkelanjutan. Nah, persamaan kontinuitas itu mengatakan bahwa debit aliran itu pada setiap titik sama. Kalau debitnya sama, berarti boleh kita tulis Q1 sama dengan Q2. Coba perhatikan gambarnya, misalnya seperti ini. Air yang keluar dari sini, bagian sini yang besar, itu akan sama saja dengan air yang keluar pada bagian yang
kecil. Kenapa sama saja? Karena dia berkelanjutan. Yang tadi continue, debitnya yang sama, air yang keluarnya yang sama. Ini dia Q1 sama dengan Q2. Q kita itu A kali V, seperti ini ya. Berarti kalau dia Q1 boleh kita tulis A1 kali V1. Kalau dia Q2 berarti A2 kali V2. Nah, misalnya di soalnya nggak ada nih yang diketahui A-nya. A ini luas ya. Luas penampangnya nggak diketahui. Nggak apa-apa, luas itu bisa kita cari pakai A sama dengan PR kuadrat. Nah, A dengan R dia sebanding. Berarti boleh aja kita tulis R1 kuadrat kali V1 itu akan sama dengan R2 kuadrat kali V2. R di sini itu adalah jari. Nah, ternyata di soal dia nggak diketahui luas, nggak diketahui jari. Lalu apa lagi? Pakai yang diameter. Kalau diameter, A itu adalah 1/4 VD kuadrat. D-nya ini adalah diameter. A sama D itu juga sebanding. Berarti boleh kita tulis D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Nah, ingat nih, 3 rumus ini kan kelihatan hampir sama ya. Bedanya apa? Kalau yang diketahui soal adalah luas, ini rumusnya tidak pakai kuadrat. Sedangkan kalau yang diketahui adalah jari-jari dan diameter, ini rumusnya menggunakan kuadrat. Oke, bisa ya. Kita lanjut poin berikutnya, yang D itu adalah persamaan Bernoulli. Nah, untuk persamaan Bernoulli itu dinyatakan dalam bentuk P, ini P tekanan, ditambah setengah rho, ini rho ya, rho V kuadrat, V kecepatan, ditambah rho GH, H-nya ketinggian, itu sama dengan C. C ini artinya adalah konstan. Kalau ada kata konstan disama dengannya, artinya ruas sebelah kiri akan sama dengan ruas sebelah kanan. Maka boleh kita tulis seperti ini. Jadinya cuman bedanya kiri dan kanannya rumusnya kan sama. Bedanya adalah indeksnya. Kalau sebelah kiri kita kasih indeks 1, sebelah kanan kita kasih indeks yang 2. Nah, ini boleh kita gabung. P1-nya kita tulis dulu. Ini kan P2 di belakang, pindah ke depan jadi negatif. Jadinya P1 kurang P2. Sama dengan ini rho, setengah rho V kuadrat kan di belakang. Ini juga setengah rho V kuadrat di depan. Ini plus, pindah ke belakang jadinya negatif. Tambah lagi. Rho GH2-nya di belakang, ini rho GH1 di depan, tanda plus, pindah ke belakang jadi negatif. Jadi ini merupakan persamaan Bernoulli. Nah, apa yang bikin kita lebih mudah mengerjakan persamaan Bernoulli? Andaikan di soal itu ada 2 kategori. Yang pertama itu kalau pipanya mendatar. Seperti ini ya. Pipa mendatar. Ciri-ciri pipa mendatar itu adalah berarti tidak memiliki ketinggian. Berarti H-nya sama dengan 0. Nih, berarti bagian belakang kalau ini udah 0, ini udah 0. Berarti ini semuanya hilang. Sehingga rumusnya cuma tinggal bagian depan saja. Maka jadinya adalah P1 kurang P2 itu setengah rho V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Jadi lebih gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut nih. Apalagi yang istimewa kalau dia bilangnya alirannya stasioner atau tidak mengalir atau kecepatan 0 atau kecepatannya tetap. Berarti ini bagian V-nya bisa dihilangkan. Berarti tinggal lagi P1 kurang P2 itu sama dengan rho kali G dalam kurung H2 kurang H1. Nah, gimana sampai sini paham? Nanti kita lanjut untuk contoh soalnya. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Ini misalnya ini. Air mengalir dari pipa berpenampang 20 cm kuadrat dan 4 cm kuadrat. Jika kecepatan aliran pada penampang besar adalah 5 meter per sekon, kecepatan aliran pada penampang kecil adalah, nah ini kita bikin diketnya dulu, ini berpenampang, ini cm kuadrat. Kalau cm kuadrat berarti dia yang diketahui adalah luasnya, berarti kita bikin sini A1-nya sama dengan 20 cm. Nah, kita lihat kemudian dia A2-nya itu 4 cm kuadrat. Kemudian katanya jika luas penampang yang besar. Nah, mana yang besar? Yang satu kan? Berarti yang satunya diketahui V1 itu 5 meter per sekon. Berarti yang ditanyanya adalah V2-nya. Nah, ini
yang diketahui adalah luas. Berarti kita pakai persamaan kontinuitas yang pakai luas. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Kita masukkan angkanya, ini 20 dikali 5 sama dengan 4 dikali V2. Ini 20 sama 4 bisa kita hilangkan, jadinya 5. 5 kali 5, 25. Berarti ini 25 meter per second. Ini V2 nya. Gimana, bisa? Ini satuannya cm kuadrat kan, sama-sama cm kuadrat, itu nggak perlu kita ganti lagi ya, kecuali salah satunya cm kuadrat, satunya lagi meter kuadrat, baru kita samakan. Kalau sama-sama udah sama, nggak usah diganti lagi. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Itu air mengalir dalam sebuah pipa yang luas penampangnya 10 cm kuadrat untuk mengisi penuh bak yang volumenya 1 meter kubik dalam waktu 5 menit. Kecepatan aliran air adalah, nah kita bikin dulu diketnya. Itu diketnya luasnya itu sama dengan 10 cm kuadrat. Ini yang luas cm kuadrat itu harus kita ubah dulu menjadi meter kuadrat. Ini kan naik ya, berarti kali 10 pangkat min 4. Terus kita lanjut bikin diketnya. Itu diketahui volumenya 1 meter kubik. Waktu itu T, lambangnya 5 menit. Itu jadikan detik, berarti 5 kali 60, jadinya 300 sekon. Nah, yang ditanya soal adalah kecepatan, berarti V kecil ya. Ini rumus yang udah dibilang tadi paling sering digunakan. Berarti apa? Rumus gabungan ya. A kali V sama dengan V per T. Ini A-nya kita ganti 10 dikali 10 min 4, jadinya 10 min 3 kali V sama dengan 1 per 300. Nah, ini yang 10 min 3 turunkan ke bawah seperti ini, jadinya V sama dengan 1 per 300 dikali 10 pangkat min 3. Ini nolnya bisa dihilangkan, jadinya min 1. Nah, min 1 naikkan ke atas, jadinya 10 ya. Berarti ini 10 per 3, yaitu 3,33 meter per second. Nah, gimana? Udah paham belum tentang fluida dinamika?